Gerombolan geng motor bersenjata tajam menyerang pos parkir Rumah Sakit Detasemen Ketentaraan Kota Bengkulu pada Minggu dini hari. Akibatnya seorang juru parkir terluka. Awalnya korban bersama rekannya sedang duduk di dekat pos parkir. Tiba-tiba segerombolan geng motor bertopeng dan bersenjata tajam menyerang korban. Atas kejadian ini, saudara korban langsung melapor ke polisi. Korban juga berharap pelaku untuk segera ditangkap. Kini kasus tengah ditangani dan diselidiki polisi. Jam 3 subuh tadi. Yo. Anak gangster itu yang nyerang itu. Yo. Pakai apa nyerang bang? Nah kalau menyerang tuh kurang tahu, tapi kalau itu banyak samurai. Ada yang bawa samurai. Yo, bawa bocah paku apa tuh panjang. Kalau lewat tuh sering. Lewatnya sering, cuma baru kali ini nyerang. Yo, baru kali ini. Dari Sulawesi Utara, saudara, 2 kelompok warga di Manado terlibat tawuran. Dalam peristiwa ini 2 warga terluka. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan senjata tajam hingga lempar batu. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Tuminting, Kota Manado pada Minggu dini hari. Kejadian ini bermula saat salah satu kelompok warga menyerang warga lainnya yang tengah berkumpul, hingga akhirnya tawuran pun pecah. Tawuran berhenti saat polisi dan TNI tiba di lokasi untuk membubarkan tawuran. Dalam peristiwa ini, saudara, 2 warga terluka. Jadi anak-anak cuma main kartu. Ada satu orang pakai hoodie merah, dia pancing lebih dulu, pakai helm. Baru ada satu yang pakai lagi hoodie putih, dia semua masuk sampai di sini. Orang semua kumpul. Cuman tetap warga so bilang jangan sini ada buka. Ini kegiatan orang semua serang kamari, karena ada korban. Tapi warga dogi, karena panah dipindah. Seorang pria diduga preman yang mengancam penjaga sebuah kedai sembako dengan senjata tajam di Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pemantau, saudara, pelaku yang membawa ransel dan menggunakan masker menodong senjata tajam jenis kapak ke penjaga kedai di sebuah kedai sembako di Jalan Darussalam Simpang Jalan Sei Serayu, Kecamatan Medan Sunggal. Korban yang ketakutan kemudian memenuhi keinginan pelaku yang meminta 2 bungkus rokok. 2 kereta, yang masuk ke dalam kedai cuma 2 orang, yang bawa kampak 1, berdiri di luar 1 orang. Terus habis itu yang bawa kampak itu minta rokok sama aku, sambil ancamannya dengan kampak itulah. Beralih ke informasi lain, saudara, 3 mahasiswa Institut Koperasi Indonesia terseret ombak di pantai Puncak Guha, Garut, Jawa Barat. 1 korban dapat selamat, sedangkan 2 masih belum ditemukan. Detik-detik terseretnya 3 mahasiswa ini terekam oleh kamera amatir warga. Awalnya korban menuruni tebing, kemudian mendekati bibir pantai untuk bermain air. Namun tak berselang lama, saudara, datang ombak besar yang langsung menggulung ketiganya. 1 korban dapat diselamatkan oleh warga dan juga wisatawan. Sementara 2 korban lainnya hilang dan masih dilakukan pencarian. Korban ada 2, ya. Itu mahasiswa Ekopin, 1 dari Brebes, ya, Oka Mahbubu, yang kedua Ripan Muhammad Yusuf dari Sumedang. Ya. Diduga bahwa mereka mencari foto, sudut foto lah. Intinya di pesisir dan mereka terkena ombak. Sebuah mobil terguling dan masuk parit saat hendak mundur di kawasan Jalan Klamono, Gunung Pipa, Balikpapan.
Diduga hilang kendali saat memundurkan kendaraan, sebuah mobil terguling dan masuk ke parit, saudara. Mobil akhirnya dievakuasi menggunakan mobil derek milik PT Pertamina. Sopir seorang ibu beserta 2 anaknya ini selamat dan hanya mengalami luka ringan. Saudara, seorang guru madrasah diniyah di Kabupaten Demak diminta denda oleh salah satu wali murid sebesar 25 juta rupiah. Pemicunya, sang guru menampar seorang murid yang melempar kepalanya dengan sandal. Inilah momen ketika Ahmad Zuhdi, 60 tahun, seorang guru madrasah diniyah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menandatangani surat perjanjian damai. Meski disebut damai, ternyata Zuhdi dimintai denda sebesar 25 juta rupiah oleh wali murid agar kasus penamparan terhadap sang murid tidak berlanjut ke ranah hukum. Meski tak ada dalam surat perjanjian, Zuhdi bersedia membayar meski hanya mampu sebesar 12,5 juta rupiah. Uang pun telah diserahkan ke wali murid tersebut. Viralnya kasus ini sempat membuat Ketua DPRD Kabupaten Demak menemui Ahmad Zuhdi dan memberikan bantuan pengganti uang denda yang telah Zuhdi bayarkan. Semakin ramainya kasus ini membuat pihak wali murid yang meminta denda kembali mendatangi Ahmad Zuhdi. Pihak wali murid meminta maaf dan mengembalikan uang Zuhdi yang telah diterima. Namun Zuhdi menolak menerima kembali uang tersebut. Kuasa hukum Zuhdi pun menyebut kedua pihak telah sepenuhnya berdamai. Ya, kalau ibu mana agak sedikit namanya dipiralkan karena orang perempuan takut. Ya takut gimana lah nama orang perempuan. Tapi niatnya kesini ikhlas, minta maaf keluarga Pak Yudi dan beserta mau mengembalikan uangnya yang dikasih 12,5. Dulu viralnya kan 25. Nah, ternyata memang yang diterima kita 12,5 nggak 25. Mau dikembalikan tadi. Tapi di Pak Yudi, Legowo tidak mau menerima. Berjalan tadi alhamdulillah lancar, saling memaafkan kedua belah pihak dan tidak ada efek ke belakang, tidak ada dendam dan rasanya dari pihak Bu Maklimah sangat menyesali terkait dengan kejadian seperti ini dan saya harapkan kepada semua masyarakat dan semua di media sosial menyeterilkan perkara ini karena perkara ini sudah selesai kan. Peristiwa terjadi pada April 2025 lalu. Zuhdi yang sedang mengajar di kelas 5 tiba-tiba dilempari sandal hingga pecinya terjatuh. Ternyata pelempar sandal adalah D, murid kelas 6 yang sedang berbuat gaduh. Spontan Zuhdi menampar murid tersebut yang berujung proses mediasi hingga permintaan denda. Susmintarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Informasi lain, saudara, tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non-Database Kepegawaian Nasional atau R4 berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, mendesak untuk pemerintah segera mengeluarkan regulasi agar tenaga honorer atau R4 bisa diangkat sebagai P3K. Dengan membentangkan spanduk dan poster, tenaga honorer lintas profesi yang tergabung dari Aliansi Honorer Non-Data BKN atau R4 melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, saudara, menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi agar honorer non-database BKN yang sudah lulus seleksi untuk segera diangkat sebagai P3K. Mereka juga menuntut regulasi bagi honorer yang gagal CPNS untuk mendapatkan hak afirmasi. Seleksi administrasi kompetensi P3K untuk diangkat menjadi P3K sesuai amanat Undang-Undang ASN dan Kepempan RB nomor 347. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada Presiden juga untuk mengeluarkan regulasi terhadap teman-teman yang gagal CPNS, TMS, juga disamakan dengan teman-teman yang terdatabase BKN, mereka memperoleh afirmasi. Kemudian pada teman-teman yang tidak ada formasi di daerahnya, dan juga karena imbas dari regulasi pusat yang tidak memihak kepada teman-teman honorer, banyak sekali teman-teman di daerah yang sudah dirumahkan. Aksi demonstrasi sejumlah sopir bus di Kota Bandung, Jawa Barat sempat diwarnai keributan dengan pengendara lain yang kesal karena demo hingga menutup jalan.
Inilah detik-detik ketika sejumlah sopir bus mengerumuni seorang pengendara motor, saudara, di kawasan Jalan Surapati, Kota Bandung. Perselisihan dapat dihentikan setelah massa aksi lain ikut melerai hingga pengendara tersebut dapat selamat dari amukan massa. Aksi demonstrasi dan blokade jalan ini buntut dari protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan study tour. Ya, jadi kalau itu mah pasti semuanya emosi kan gitu. Emosi pengendara lain karena macet, emosi juga dari para teman-teman dari kru bis itu sama lah. Jadi kita harus bisa saling meredamkan. Ini tidak ada penyelesaiannya hal ini. Jadi semuanya harus bisa meredam, baik pengguna kendaraan maupun teman-teman dari pengusaha bis. Sebelumnya massa menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan study tour keluar dari Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, saudara, banyak sopir bus pariwisata yang mengaku dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat. Mereka pun memblokade jalan di Ponorogo dengan bus pariwisata. Seorang pengendara sepeda motor tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Palmerah di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tewas usai menerobos palang pintu perlintasan kereta hingga ia terpental sejauh 50 meter. Senin malam, warga Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang dikejutkan kecelakaan di rel kereta komuter lain, saudara. Jenazah korban tergeletak di pinggir rel. Sepeda motor korban juga teringsek akibat tertabrak KRL dan terpental bersama dengan korban sejauh 50 meter. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi dan mengamankan barang-barang korban. Jenazah korban juga dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Menurut warga, saudara, korban pengendara motor yang diketahui bernama Wartana berumur 46 tahun ini merupakan warga Indramayu, Jawa Barat, datang dari arah Tanah Abang menuju Petamburan. Namun korban nekat menerobos palang pintu kereta meski sudah ditutup. Tanah Abang arah Palmerah, ini pintu kereta udah ditutup, cuman namanya udah diteriakin, ketepannya menerobos, jadi ya tabrak gitu. Oh, sempet nyangkut bang? Enggak sempet, cuman motornya nyerobot. Iya, cuman sempet pelan aja diteriakin, tapi masih nyerobot gitu.